Oke, Nathan. Kita lihat siapa yang bisa dapetin kluwak itu lebih cepat. Nah, ini dia buah kluwaknya. Gue coba dikit ya. Duh, kenapa sih? Tiap kali ketemu sama kamu pasti timingnya jelek. Kan maksudnya gak mungkin juga aku ninggalin kamu dalam kondisi kayak gini. Iki piye to, Nduk? Kok kayak gini? Enggak. Gue harus ke sana nih. Gue nggak boleh kelewatan momen kayak gini. Aduh, ini mau apa sih, busuk banget? Siapa juga yang ninggalin? Orang buktinya kamu yang nyampe kapal duluan kok. Gak usah balik-balikin fakta. Cewek yang mana, Mah? Ya itu yang di lift yang Mama lihat waktu itu. Aduh, kenapa gue malah ingat dia terus sih? Kenapa sayang? Hubungannya nggak lancar? Untung aja Mama nggak jadi batalin pertunangan kamu sama Karin. Ma, maaf. Aku nggak suka sama Karin. Ataupun cewek itu. Semua cewek itu sama aja. Semuanya egois. Udah deh, Ma, aku mau masuk dulu ya. Assalamualaikum. Nat, gimana acting keluarnya tadi siang? Pasti seru banget deh. Secara jalannya sama Chef Nathan, iya kan? Seru dari mananya coba? Yang malah ada mimpi buruk jadi kenyataan. Kamu kan tahu sendiri dia gak suka sama aku. Masa iya sih? Chef Nathan tuh chef profesional loh. Well, kenyataannya nggak begitu. Dia nggak gentle sama sekali. Masa cowok tega tinggalin cewek sendirian di pulau? Enggak. Kayaknya lo cuma salah paham doang deh. Dan setahu gue kayaknya Chef Nathan nggak kayak gitu loh, Nat. Bisa-bisa bisnis food truck aku bakal bener-bener hancur kalau kayak gini caranya. Kalau itu terjadi, aku mau cari nafkah gimana lagi? Terpaksa aku harus pulang. Nat. Lo nggak boleh pulang. Sekarang kita lagi di karantina dan ketika lo pulang nanti lo akan dieliminasi. Gue nggak mau, Nat. Lo nggak mau terulang lagi kan, Nat? Ya maaf Citra, tapi aku nggak peduli. Aku udah pernah dieliminasi dan aku nggak takut. Nat. Pak Satpam. Oh, iya. Pak, pokoknya Bapak harus pastikan semua peserta kompetisi tidak ada yang boleh berinteraksi dengan luar. Iya, Pak. Agar tidak ada kecurangan. Ya Allah, ternyata mereka gak kapok-kapok juga ya. Lu ada apa sih Bang? Saya lagi buru-buru. Saya harus ke food truck saya, tolong ya. Boleh. Wanita kalau secantik kayak kamu, boleh lewat. Ya, tapi jangan salah. Duitnya dulu. Boleh. Gimana nih? Jadi ngasih duit kagak? Nih, saya nih ada goceng doang. Bagi-bagi. Lumayan. Udah tolong, saya mau lewat. Wasa. Silakan anak cantik. Hai girls, malam ini aku bakalan kasih kalian tutorial makeup ala selebritis Korea. Jadi muka kalian bakal kelihatan natural banget, padahal kalian pakai makeup tebel. Mau tahu gimana caranya? Ikutin terus. Vina, cabenya mana? Vin, terasinya mana? Ayo buruan ini, gosong ntar ini, aduh. Ibu bisa merusak reputasi aku, tahu nggak? Hah? Kok ada apinya? Ah!
nggak apa-apa. Nggak apa-apa, minta maaf ya. Untung kamu datang. Ibu nggak tahu apa yang terjadi kalau kamu nggak datang. Makasih. Kayak nyuruh aku sama ibu untuk jualan segala. Jadi kayak gini kan? Ya aku tahu. Aku minta maaf. Sekarang kakak mau ngelayani pelanggan dulu. Teman-teman semua maaf ya. Mohon ditunggu 15 menit, semua pesanan sudah siap. Saya sendiri yang masak. Si Neng. Paman, Iya, Neng. saya minta tolong jagain pelanggan ya. Habis ini saya akan masak buat mereka. Alhamdulillah. Berarti Mamang Idi bisa tidur nyenyak. Beres, Neng. Kasih Paman. Iya, Neng. Jangkrik. Neng. Nadia, lo nggak bakalan kelar kalau kayak gini caranya. Lihat tuh, cucian piring lo banyak. Sementara di depan banyak pelanggan yang ngantri. Sini biar gue bantuin. Iya Nadia, aku juga bisa kok bantu kamu. Ya Allah, kalian kesini di saat yang tepat. Ambar, kamu bantuin aku masak di dapur, dan Eni, kamu layani pelanggan aja dengan baik. Tapi gimana sama ibu kamu sama Vina? Mereka di luar. Udah lah, kalau kayak gitu biar aku aja yang ngurus, gak apa-apa. Yaudah, kalian langsung aja deh ganti baju ya. Oke. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian harus bayar makanan ini. Kan makanannya udah habis. Idi, enak banget. Makanan gosong kayak gini nggak enak, kita harus bayar. Kalian tahu nggak? Makanan ini habis saya kasih kucing, kamu tahu? Saya nggak mau tahu. Kalau kalian nggak mau bayar, saya akan laporin ke polisi. Saya ini pengacara. Kamu bisa saya tuntut kasus penipuan. Kamu nggak bisa masak, pura-pura bisa masak. Hah, enak aja. Maaf ya Pak, Bu sebentar. Vina sama Ibu dipanggil tuh sama Nadia di belakang. Biar ini saya yang tangani. Maaf ya Pak, Bu, kalau ada yang tidak nyaman dengan pelayanan kami. Karena kamu sudah melayani dengan baik, makanan ini akan saya bayar. Papi, makanan ini nggak enak, nggak usah dibayar. Ibu jangan khawatir, kami akan memberikan dessert spesial buat Ibu. Pasti di buatan chef Nadia itu enak dingin sih ya kan? Tunggu sebentar ya Bu. Paman. Mas, kelewatan mas. Selamat menikmati Ibu, Bapak. Beruntung banget sih bisa punya orang baik kayak gitu di dalam hidup aku. Bro, ngapain sih dari tadi? Hahu mulu. Kayak banyak beban hidup aja. Udah kayak mikirin negara aja sih lo. Padahal nih ya, hidup lu tuh udah serba enak, tau nggak? Duit udah banyak. Gue lagi nggak enak nih. Soalnya, tadi gue udah ngomong keras sama nyokap gue soal Karina. Gue takut nyokap gue marah. Ntar gue jadi anak durhaka lagi. Lu nggak usah takut. Semua ibu di dunia ini itu lautan maaf. Terutama nyokap lo. Tante Rima itu udah hatinya putih, kayak susu. Gak mungkin lah, Nat, lu jadi anak durhaka. Nih, percaya deh sama gue. Tante Rima bakal maafin lo. Ya juga sih. Tapi kenapa ya? Semua cewek yang gue kenal, gak ada yang kayak nyokap gue. Kayaknya gue males deh buat pacaran. Janganlah, Nathan. Rugi tau. Nih, lu itu udah punya tampang keren ya, ganteng. Tapi masa sih nggak lebih dioptimalisasiin? Gue bakal pacaran kalau ada yang kayak nyokap gue. Lo pikir emang ada cewek yang kayak bisa kayak nyokap lo? Wah,
Jason mau datang. Seneng banget nih gue kalau udah ada tuh anak. Si Jason yang tukang ngebully gue mau datang. Wah, gawat nih, gawat. Nightmare, horror. Cewek cakep nih. Uang saya mana? Uang apaan? Yang tadi. Bukan sama gua. Coba dia. Enggak, sama dia nih. Wah, tuh sama dia. Enak aja lu. Uang lu udah habis buat beli sandal jepit nih. Sama beli tahu bulat. Kalian tahu aja ya. Saya lagi banyak waktu. Maaf. Sini. Saya pulang ya. Musik emang selalu menginspirasi gue untuk bikin resep-resep yang out of the box. Siapa tuh? Si cewek gak tau malu. Dia ngapain ya keluar malam-malam? Ini gak bisa dibiarin. Emang dia pikir ini rumah nenek moyangnya apa? Pokoknya, gue harus kasih dia pelajaran. Woi! Abis dari mana lo? Ketahuan ya? Jawab pertanyaan gue. Lo abis dari mana malam-malam kayak gini? Itu bukan urusan kamu. Lagian buat apa aku jawab kalau itu cuma bikin kamu tambah marah? Gue yakin. Lo pasti tahu kan kenapa gue nanya? Karena kalau lo keluar dari rumah ini, berarti lo melanggar aturan. Dan gue juga yakin, lo pasti tahu kan konsekuensi apa yang harus lo tanggung karena udah melanggar aturan itu. Aku tahu. Tapi, sorry. Gue lupa. Cewek kayak lo, mana ngerti aturan main. Kamu salah. Aku bukannya gak ngerti. Aku tahu kok semua aturan yang ada di dalam kompetisi ini. Cuma ada hal lain yang lebih penting daripada aturan. Dan itu bukan urusan kamu. Lo jangan pikir bisa lolos dari kejadian ini. Lo bakal terima konsekuensinya.
Dan satu lagi, lo harus jawab pertanyaan gue kalau lo nggak mau kena sanksi dari gue. Apa yang lebih penting daripada ninggalin orang pingsan di tengah hutan? Sendirian pula. Emang gak punya hati ya tuh orang? Jangan asal ngomong kalau kamu nggak tahu cerita yang sebenarnya. Pakai naluri kamu, baru kamu bisa tahu cerita yang sebenarnya. Emangnya apa yang terjadi? Hah? Udah deh, lo gak usah banyak alasan. Orang faktanya, lo emang sengaja ninggalin gue. Udah deh, terserah kamu. Emang kamu yakinnya begitu kok. Lagian emang waktu itu kamu lagi sekarat. Enggak kan? Buktinya kamu masih hidup kan? Ya iyalah. Itu karena Dilan yang nolongin gue. Gak kayak lo, yang tega ninggalin gue sendirian. Terserah. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau pikir jelek tentang aku juga nggak apa-apa kok. Semua yang aku lakuin di mata kamu itu jelek. Lo emang bener-bener gak punya hati ya? Percuma gue capek-capek ngomong. Ini gue tidur. Satu hal lagi. Cewek kayak lo bikin nama cewek itu jadi jelek. Awas aja ya lo. Kalau gue punya kekuasaan di acara ini, gue bakal skakmat lo. Tunggu. Maksud kamu skakmat itu apa? Emang kamu mau ngelakuin apa lagi? Kamu mau eliminasi aku lagi? Iya? Hah? Apa? Ngelakuin aja biar kamu puas. Maksud lo apa? Bilang gue mau cari puas. Kamu nggak tahu kan seberapa pentingnya kompetisi ini buat aku. Seberapa pengennya aku ngedapetin hadiah itu. Ya itu alasannya. Aku punya alasan yang kuat. Apa alasannya? Kasih tahu gue. Bikin gue ngerti. Food truck aku kebakaran. Puas. Apa? Kebakaran? Ya terus apa hubungannya sama kompetisi ini? Ya orang kaya seperti kamu nggak akan ngerti. Food truck itu segalanya buat aku. Maksudnya? Ya food truck itu yang menghidupi keluarga aku, ngerti gak sih? Makanya tadi aku harus pergi untuk menyelamatin. Soalnya tanpa food truck itu aku... Pokoknya terserah. Kamu mau laporin aku kek, mau bilang apa kek tentang aku nggak peduli. Terserah. Palingan orang pikir kamu cuma takut kesayang sama aku. Takut kesaing. Maksud lo? Udah percuma aku jawab. Orang kaya seperti kamu nggak akan ngerti artinya berjuang untuk bertahan hidup. Gue benci banget tuh cewek aneh. Dia selalu ya bikin gue mikir terus ketemu dia. Woi, ada masalah lo sama gua? Gue suka sama topi lo. Cuman jelek. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggilkan salah satu juri kita yang mendapatkan tantangan. Inilah dia, Nathan Angkasa. Dan penantang kita, seorang cewek yang punya semangat tinggi. Inilah dia, calon chef kita, Chef Nadia.
Chef amatiran aja pada bang. Apa kalian sudah siap bertanding? Siap, 100%. Ya udah, mendingan kita selesaiin aja battle-nya sekarang. Biar kita lihat siapa yang lebih unggul. Oke, Chef Nathan, sebelumnya Anda jauh lebih dikenal dan berpengalaman pasti sebelumnya. Adakah pesan yang ingin disampaikan oleh Nadia sebelumnya? Pokoknya, jangan terlalu percaya diri. Karena kesombongan bakal ngerusak diri lo sendiri. Oke, baiklah. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, langsung kita saja mulai pertandingannya. 3, 2, 1. Apapun yang terjadi, aku nggak boleh kalah. Laki-laki sombong itu harus dikasih pelajaran. Supaya dia bisa belajar menghargai orang lain. Cewek belagu yang satu ini kayaknya nggak punya kaca deh. Mimpi bisa ngalahin gue.
Nathan pingsan. Wah, benar-benar cewek. Cewek kayak gitu emang nggak bisa dipercaya. Laporin aja. Gitu. Lo tuh siapanya dia? Pakai bela-belain segala. Gue balas ah. Ya gue tahu kalau itu salahnya si Nathan. Kalau udah ditinggalin, itu emang kejam. Diem, gue lagi sibuk. Ini loh hatersnya Nadia, gue sebel banget. Ih, Daripada lo mikirin haters, mending lo bantuin gue di sini. Aduh, ribet banget sih ini kerjaan. Mana gue nggak niat jadi chef lagi. Suruh kerja begini. Tina, lo tuh ya sekarang mendingan bantuin Nani. Udah mulai banyak tahu pelanggannya. Cepetan. Emangnya lo siapa gue? Nyuruh-nyuruh. Emang gue membantu lo? Sembarangan. Ini itu usaha lo apa usaha gue? Udah cepetan. Gue tuh lagi sibuk. Lo tuh ya harusnya toleransi sama Nadia yang udah baik hati sama lo. Atau kita tinggalin lo aja kali ya? Biar lo sendirian, terus usahanya bangkrut deh. Jangan-jangan. Gue juga gak sanggup kali kerja sendiri. Lagian, kalau misalnya bisnisnya bangkrut, gue sama nyokap makan apa? Makanya jadi orang tuh jangan sok. Si bantu-bantu aja bangkrut. Sombong banget. Daripada lo bengong, nih, mending lo anterin ini ke atas. Awas ya, lo sama lo, kalau sampai gue jadi beauty blogger terkenal, kalian berdua bakalan nyesel udah nyuruh-nyuruh gue. Wow, interesting banget ya. Emangnya kamu yakin nggak bisa ngalahin Chef Nathan yang katanya tuh hits banget? Hah? 100% yakin. 100% yakin? 100%. Bener 100%? Yep. Siapa takut? Wah, keren, keren. Chef Nathan, penantang bilang dia yakin 100% bisa ngalahin lo. Lo gimana? Nggak takut sama dia? Hah? Kita lihat aja nanti siapa yang lebih tangguh. Yang penting itu bukti, bukan janji. Ingat itu. Oke. Come on guys, come on, ayo. Oke, waktu memilih bahan makanan habis dalam waktu 3, 2, 1. Time's up. Oke, fokus. Fokus. Harus konsen. Aku pasti bisa. Wow, sepertinya Chef Nathan tidak terlalu banyak mengambil bahan makanan. Kenapa, Chen? Kuantitas itu nggak penting. Yang penting adalah kualitas. Keren jawabannya sekalian orangnya. Oke, kira-kira Chef bakal masak apa kali ini? Rahasia dong. Tapi yang pasti, saya yakin kalian semua pasti belum pernah nyobain masakan saya. Mau banget jadi cowok. Kayak udah mau menang aja. Mr. Anthony, dukung siapa? Menurut saya, Nathan udah banyak pengalaman, tapi kata saya Nadia, ya bagus. Nadia? Ya. Good choice, saya juga. Nathan. Tapi apakah menurut Anda Chef Nadia punya potensi? Ya pastilah. Setiap orang pasti punya potensi kok. Tapi gimana caranya dia memanfaatkannya dengan baik. Oh, satu lagi. Tapi jangan terlalu pede. Dan harus tahu diri. Supaya dia nggak sedih kalau kalah.
Sepertinya persaingan sangat seru. Oke? Kayaknya ada yang aneh sama mereka berdua. Gue jadi penasaran. Ada masalah apa ya sebenarnya antara Nathan sama cewek aneh ini? Gue mesti cari tahu. Gara-gara luka kecil kayak gitu. Sportif dong. Lo nyadar gak kalau lo itu sama kejamnya dengan Nadia? Kayak botol ketemu tutup. Sembarangan ya lo kalau ngomong. Itu ya, kayaknya baunya sama kayak cewek. Jaga dong. Gini dong, kan asik perang Twitter. Udah lama juga sih gue gak kerjain cewek-cewek. Halo Nadia. Halo. Gimana sih perasaan kamu ketika kamu touring mencari keluar? Ada nggak sih cerita seru yang pengen kamu ceritain ke pemirsa di rumah? Apa ya? Nathan? Lu kamu ngapain sih? Kok sampai pingsan? Tolong! Orang macam apa sih yang tega ninggalin orang sakit, bahkan gak kesadarkan diri di tengah hutan? Emang gak punya hati ya tuh orang? Ya Allah, ya Allah. Nadia, kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Cuma aku, kalau boleh aku minta plaster dong. Oke. Ya ampun, Chef Nat. Kasian kamu. Are you okay? #save Nadia. @pipit on Super Chef Life. Apapun yang terjadi, gue dukung Chef Nadia yang super duper baik and cantik. #save Nadia. Caper, pengen banget diperhatiin sama Ayang Nathan. Mbak. Ini jus apaan sih, Mbak? Pahit banget. Itu jus botol wali, Mbak, buat ibu menyusui. Aduh, mana ada sih orang yang mau kasihan gara-gara luka kecil kayak gitu? Sportif dong. Ya Allah, siapa juga yang mau dikasihanin? Aku di sini buat berkompetisi, bukan buat caper. Kamu ini aja yang kebawa perasaan. Jangan nangis ya kalau kalah. Oke guys, waktu kalian tinggal beberapa detik lagi. So pastiin piring kalian clean. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Rawon, kok bisa samaan? Hah? Rawon? Apaan nih cewek? Jangan-jangan dia nyontek resep gua lagi. Katanya chef terkenal. Tapi malah niru masakan tradisional aku. Plagiat banget sih.
sombong, gak kreatif, gak punya hati lagi. Punya hak apa dia menghina-hina aku? Oke, baiklah. Dewan juri sudah memberikan keputusannya. Dan sudah ada satu nama di tangan saya. Dan pemenangnya adalah... sang tertantang kita, Chef Nathan. Mr. Anthony, ini pasti ada kesalahan kan? Saya yakin kok kalau masakannya Nadia juga enak, iya kan? Keduanya memang enak, tapi ada satu kesalahan fatal di dalam masakan Nadia. Apa, Mister? Kayaknya daging dalam masakan Nadia masih Pemenangnya adalah sang tertantang kita, Chef Nathan. Saya nggak mungkin ngerayain kemenangan di atas kekalahan orang lain. Siapa tuh orang? Kurang ajar tuh orang, nyari gara-gara. Bro, kejar bro. Kejar bro. Turun lu. Maksud lu apaan? Willy-willy depan anak-anak. Maksud saya tadi itu bukan buat pamer. Tapi saya emang hobi kok. Saya emang hobi freestyle. Aduh. Bro, nih ya. Kalau freestyle itu ada tempatnya, bukan di jalan. Lu di jalan, lu harus punya etika berkendara. Itu tempat umum, bro. Bahaya nih. Aku harus bikin mereka simpati sama aku. Aku nggak mungkin ngelawan mereka. Mereka terlalu banyak. Ya Allah, lindungilah aku. Iya bang, makanya saya minta maaf. Soalnya saya baru pulang dari luar negeri. Oke deh, gue maklumin. Dan baju lu, gue anak motor. Sama, gue juga bro anak motor. Lu sekarang cabut deh, daripada gue berubah pikiran lagi. Iya bang, makasih ya. Tapi ingat ya, mau adakan freestyle jangan di jalan raya. Semuanya ada tempatnya. Iya bang, saya duluan ya bang.
Bodo amat lah. Lama-lama bisa stres gue mikirin tuh cewek. Kan dia sendiri yang nantangin gue battle. Ya salah sendiri lah kalau sampai kalah. Amatiran aja kok sombong. Udah, Nathan. Lo nggak usah pikirin tuh cewek. Nggak usah dipikirin. Ayo lo. Wah, Jason. Udah lama banget kita gak ketemu. Lo makin gokil aja ya. Lo apa kabar? Kapan sih lo denger keadaan gue gak baik? Always cool lah. Lo makin pede aja setiap hari. Ya udah mendingan kita masuk aja yuk. Ayo. Yuk. Nathan! I love you! Ya ampun, Sep Nathan! Ganteng banget sih! Sep, tunggu! Itu siapa kok ganteng banget sih? Foto dong, foto! Jason, lo ngapain sih pakai gaya-gayaan segala? Udah mendingan sekarang kita masuk aja ya sebelum tuh cewek-cewek makin agresif. Santai. Gue yang ngeladenin mereka. Oke? Ya, mendingan kita masuk sekarang. Bentar, Nat, itu. Hai. Cantik-cantik lo, Nat. Di sana banyak cewek-cewek cantik lo. Itu masih putih bersih. Tunggu, Nat. Bentar doang. Aduh. Apaan sih? Lo kok gitu banget sih sama fans? Kalau misalnya lo nggak mau ngeladenin fans, biar gue aja. Lo mau kemana? Sana. Jason, lo kesini mau ketemu sama gue atau ketemu sama mereka? Ya dua-duanya. Setiap orang tuh pasti punya perbedaan. Bedanya, lo stok lama, mereka masih fresh. Ya ampun, ternyata bakat playboy lo itu masih ada ya? Ngomongnya sinis banget. Lo gak suka ya kalau misalnya gue datang ke sini? Padahal kan gue datang jauh-jauh. Ya elah, lo baper banget sih jadi orang. Bukan gitu, tapi gimana? Liburan lo seru nggak? Seru sih, seru. Semuanya berjalan lancar sampai kemarin. Oke sih. Sampai kemarin? Iya. Emang kemarin ada apaan? Ya nyokap tuh nyuruh gue buru-buru balik ke sini. Katanya sih mau sekolah. Katanya. Ya, tapi gue males banget pulang ke Jakartanya. Gue sendiri. Ya elah, lo males banget sih jadi orang. Pengen liburan mulu. Emang lo mau jadi calon pengangguran? Ya nggak apa-apa pengangguran. Yang penting kan keren. Jason, tampang itu aja nggak cukup. Tapi kita harus punya masa depan yang cerah. Nih, satu hal lagi. Cewek itu nggak suka sama cowok pengangguran. Emang lo mau jadi jomblo seumur hidup? Nah, kalau itu gue nggak mau. Kalau itu gue nggak sudi. Percuma keren kalau misalnya jomblo seumur hidup. Udah iya, gue kuliah. Nah, itu baru keren. Gimana kalau kita hangout sekarang? Yuk. Oke, tapi lo duluan aja deh ke parkiran. Gue ada perlu dulu. Oke, tapi jangan lama-lama. Iya. Cuma punya food truck doang aja. Mau sok-sokan ngalahin Chef Nathan. Jangan ngarep deh. Ngaca sana. Udah. Mending gak usah dipikirin. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Fokus Nadia, fokus. Jalannya masih panjang. Jason emang kurang kerjaan banget sih. Lagi. Mau lo apaan sih? Muncul tiba-tiba kayak jelangkung. Jelangkung? Kamu mau samain aku dengan jelangkung? Memang iya? Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Emang apa bedanya Sam? Stop. Bisa nggak sekali aja nggak cari masalah? Maksud lo, gue suka cari masalah gitu? Maaf. Tapi aku lagi gak mood untuk ngeladenin kamu berantem. Permisi.
kan yang kalian mau? Udah, lo nggak usah biar orang lewat. Kita tahu kok, hari ini berat banget buat lo. Ya kan, coy? Gak usah dipikirin. Hidup itu memang kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting, jangan kayak kita-kita ini. Selalu di bawah, nggak pernah naik-naik. Bisa aja sih kalian. Kasih. Dan kalian juga nggak perlu pesimis gitu kok. Sebenarnya semua orang itu pasti punya rezekinya masing-masing. Asal kita carinya secara halal. Gini deh, coba aja kalian tobat. Pasti Allah buka yang jalan. Oke. Bu, Vina, maafin aku ya. Aku udah gagal menangin lomba itu buat kalian. Dan aku berharap Ibu sama Vina kalian gak kecewa sama aku. Dan aku janji aku akan berusaha terus untuk menangin lomba lain buat kalian. Udah. Gak usah dipikirin terlalu banyak. Kejadiannya udah terjadi kan? Yang penting sekarang kamu itu harus fokus sama food truck kamu. Biar semakin bisnis kamu itu semakin sukses. Makasih ya, Bu. Dan insya Allah aku bisa jalani bisnis food truck aku dengan lancar dan sukses. Dan semua keuntungan yang aku dapat bakal aku kasih ke Vina sama Ibu kok. Gak apa-apa ya. Enak aja kamu ngomong. Seharusnya kamu itu bisa manfaatin kecantikan kamu dan bikin si Nathan mengalah. Dasar nggak guna. Ih, udah dong nangis-nangisannya. Sedih-sedihan mulu dari tadi. Yang penting kamu sekarang itu harus fokus sama bisnis kuliner kamu supaya kamu bisa menghasilkan banyak uang. Kak, mulai sekarang aku nggak bakalan mau bantuin bisnis kakak lagi. Aku tuh dari awal udah berharap kalau kakak tuh bakalan menang Super Chef. Dan sekarang apa? Kakak malah kalah kan? Alias gagal total. Aku tahu, Vina. Aku tahu aku gagal dan kakak minta maaf. Tapi aku janji kok aku nggak akan ngerepotin kalian kayak gitu lagi. Tadinya aku mau ikutin kontes itu karena aku pikir aku bisa merubah hidup kita jadi lebih baik. Kak, aku tuh udah buang waktu aku untuk bantuin bisnis kakak. Aku tuh sampai ngelupain beauty blog aku sampai gak sempet ngurusin itu. Kak, mendingan kakak lupain deh mimpi kakak untuk jadi chef kondang. Kakak gak berbakat. Tapi ibu yakin kok, kamu pasti menghasilkan uang banyak dengan bisnis food truck itu. Sayang kan, sekarang sudah banyak pelanggannya. Kamu pasti capek. Tapi sebelum kamu istirahat, ibu mau minta tolong sama kamu. Cuciin piring di dapur, terus baju-baju juga udah banyak itu numpuk. Ya, sekalian. Ibu mau ke kamar dulu. Ya. Kak, lihat deh. Chef Nathan lagi live di Instagram. Coba lihat. Ya ampun, dia ganteng banget ya. Coba aja aku bisa punya pacar kayak dia. Seharusnya aku ikut Super Chef tahun depan aja. Atau tahun lalu. Atau 20 tahun yang lalu. Sebelum si Nathan belum lahir.
Makanan kesukaan aku? Nathan. Aku suka masakan Itali. Atau enggak French. Pokoknya Apaan sih? makanan yang berbau Eropa. Sosokan banget. Orang aku juga bisa kayak gitu. Maksudnya dia cuma terkenal gara-gara dia belajar di luar negeri doang. Kayak gitu mas, semua orang juga bisa. Pendapat tentang Nadia? Well, mendingan dia ngurusin food trucknya aja deh. Daripada ngejar sesuatu yang gak bisa dikejar. Pokoknya jangan mimpi ketinggian. Ntar sakit loh kalau jatuh. Iya nggak? Ngajar. Daripada kamu berantem, mending kamu tanya tuh Nathan. Dia di mana? Mending gue perang tweet aja sama temennya Nadia. Kenapa? Butuh duit. Nih. Oh, jadi ini chef yang sok hebat itu. Yang bikin Nadia dikalahin. Kalau lu memang hebat, kalau lu memang pinter, lu ngerti dong nggak boleh lewat sini. Kenapa? Masih kurang juga? Hah? Nih. Sama dompet-dompetnya sekalian. Gua bilang nggak boleh lewat sini, nggak boleh. Titik. Lu apa-apaan sih? Berani-beraninya nalangin jalan orang. Lu pikir jalan ini punya nenek moyang lo apa? Mikir gue mau lewat. Mending lo cari jalan lain deh. Daripada lu bonyok gua ajar. Lo ngancam? Cuma lo orang kaya. Pikir pakai otak dan pakai duit. Balik lo. Udah. Nata, kita nggak bakalan menang tau nggak lawan preman kayak gitu. Mendingan kita kabur aja daripada kita babak belur. Yaudah, yuk. Aduh, ini Ayang Nathan kemana sih? Belum nyampe-nyampe juga. Padahal ya Karina itu udah dandan, udah cantik. Bisa-bisa kalau dia nggak datang-datang, make-up Karina bisa luntur kali. Sebel. Ini cewek so drama queen banget sih. Pantesan si Nathan ilfil banget sama dia. Apa lo liat-liat? Oh, jangan-jangan lo tuh amazed ya sama kecantikannya Karina. Hah, gak usah mimpi lo. Nih, kepedean banget lo. Emang siapa juga yang mau sama lo? Ya. Guys. Kok malah berantem sih? Karin, daripada kamu berantem, mending kamu tanya tuh Nathan. Dia di mana? Mending gue perang tweet aja sama temennya Nadia. Kan seru. Bagus, pergi. Nathan mana ya? Sebenarnya gue males banget ketemu sama Karin. Cuma ini karena disuruh nyokap gue. Katanya dia mau ngajakin dinner buat ngerayain kemenangan gue. Lo Nathan, kok lu nggak tolak aja sih? Kan lu bisa alasan tuh macem-macem. Lu bilang aja kayak capek, vertigo, apaan kek? Ya nggak bisa gitu juga kali. Gue nggak mungkin bohong. Apalagi sama nyokap gue. Gue nggak mau Allah marah sama gue gara-gara gue bohongin nyokap gue. Emang bener lo Nathan si anak soleh. Apaan sih? Yaudah yuk. Teman lo si Nadia itu pecundang alias loser. Terima nasib dong. Jangan cuma bisa ngebully. Kalau berani, kenapa nggak ketemu sama gue? Buset, berani banget ya cewek. Di food truck. Ayang Nathan! My honey sweetie pie. Hap! Lalu ku tangkap. Dari tadi tau gak sih aku tuh nungguin kamu. Yaudah, duduk. Ayo, duduk sini. Deket Karin. Karin di situ. Lalu kemana aja sih? Jam berapa nih? Ini macet, sorry. Lu juga.
Nathan, aku mau dong diceritain dari mulut kamu sendiri. Gimana tadi acaranya? Seru nggak? Sorry ya Karin, gue lagi nggak mau ngomongin itu. Ih, kenapa sih? Oh, Karina tahu. Pasti kamu udah ilfil ya sama cewek itu. Yes! Ini nih. Itu Jason ngapain sendirian? Dia nggak ikut kita-kita. Paling dia lagi tweet-tweetan sama temennya Nadia. Soalnya tadi gue lihat twitternya Nadia. Biasa, dia kan biangnya onar-onar. Paling demen kalau udah ngebully, tau nggak? Men, lihat men. Ini keren banget men. Ini cewek keren banget, serius men. Tuh, gimana kalau kita samperin? Yuk. Nih, lo lihat nih. Dia tuh orangnya nggak lebay, nggak alay, nggak kayak... Hah? Serius, keren banget men. Serius, keren. Kayak siapa? Hah? Lo mau nyebutin nama gua? Enggak, bukan. Lagian ya, apa sih hebatnya Nadia? Masak doang, muka juga nggak seberapa. Dok, nih sekarang lo kasih tahu gue di mana food trucknya dia. Kok lu nanya gue sih? Lo cari aja di Instagramnya. Kan lo juga udah lihat Instagramnya dia. Kalau enggak, lo cari aja nih. Hashtag Nadia Noodle Queen. Lo bisa tahu tuh gimana hebatnya dia. Ah, udah. Apaan sih muji-muji mulu? Tinggal gue panas tuh, nggak level. Aldo, keren juga ide lo buat manasin dia sama Nadia. Nih, gue yakin dia pasti bakal kesel. Dan mungkin dia bakal ngebatalin pertunangannya. Iya, kalau dia minta putus. Kalau dia minta merit, lo siap nikahin si Karin?